dan ruta yang diinjak-injak sama masyarakat di sana. Wis. Tadi ini bermasalah dengan satpol. Nah itu ada tadi saudaranya ini berteriak dan kata-kata polisi semua. Tahu tadi itu. Jadi dia bermasalah dengan satpol. Dia mau nungguin ini kalau guna kampanye. Anu gampang soal kampanye. Mau sama semua bukan? Iya, Pak. Ayo. Lain untuk bermasalah lain. Ada saudaranya ini, baru itu saudaranya ribut kejadian baru dia muncul, dia tidak tahu masalah itu saudaranya itu. Soalamu tadi sama satpol, kita pengawasan itu hanya menengah. Begini, mau kan? Iya. Supaya tidak berulang kali di sini. Memang sama-sama bukan berarti kita kalau salah. Kamu lagi kan enak. Yang lagi mau kalau satu lagi, warga di sini lempar yang lain yang tidak salah. Bagaimana? Ayo itu tanya. Dan populer warga. Masuk semua. Masuk ini keresah kau itu namanya masuk kau. Di luar kau masuk di luar situ. Di luar mau kau itu di luar mau. Supaya pertama mau kau. Jadi cuma ada kau tidak begini. Kemana mau kau sih? Apa kau kumpul lagi? Sudah saya jelaskan. Masuk kau mendengar kau. Apa lagi? Sudah baru sana. Apa punya dari
Tahan, media. Wis. Apa sih? Rumah makam Padang, ada situ rumah makam Padang itu. Ada yang rumah makam Padang itu. Dalam mengirangi berapa ini tadi kan? Mengirangi 3 ya? 3 deh. Iya. 3. Nomor 15 ya. Siapa nama tak? Kita anggota dari mana? Kecamatan Bontola. Iya. Kenapa sampai bisa terjadi keributan tadi? Mabuk. Terus kenapa? Saya pilih, dia juga mau saya dengan pakai baju merah. Saya malas sih. Lagi satu. Memukul. Tapi kronologinya sampai terjadi keributan seperti itu kenapa? Apakah ada warung yang diberi peringatan atau seperti apa hingga terjadi? Sementara minum. Minum menggunakan apa? Ada karaoke kah atau apakah ribut-ribut? Ada white musik. Setelah itu kita turun untuk mengamankan dan langsung terjadi keributan itu. Bagaimana kronologinya? Coba kita jelaskan. Kan itu speakernya mau dibawa ke camat. Dia marah-marah.
Rencana ini rekaman Langsung kita dipukul. dipukul dan rugi. Dan Ruta dipukul. Terus kita kena juga pukulan. Tidak, lama itu. Hmm. Setelah itu yang rugi dikejar, jatuh, saya datang ke situ. Hmm. Yang jatuh di aspal terinjak-injak siapa? Dan Ruta yang diinjak-injak sama masyarakat di sana. Yang habis minum, yang mabuk itu. Jam berapa kejadiannya? Jam 10 lewat ya. Oke, makasih. Siapa lagi di mata? Siapa? Supriyono ya. Supriyono anggota CPL Sapol PP Bontoala ya. Polsek. Siap. Tabe dik, dan tabe. Oke, anggota Sapol PP Kecamatan Bontoala ya. Kita anggota apa, Bang? Sama. Jelaskan nggak sedikit dari bagaimana kronologinya sampai kita ikut jadi berimbas korban juga? Katanya saya memukul itu tadi pada awalnya itu. Iya. Terus dia kejar-kejar terus saya itu. Ah, Nah, sampai saya terjatuh. kita terjatuh. Kita terinjak juga. Iya, sempat. Kenapa sampai luka kepala tak, Pak? Kayak itu. Ditinju atau dihantam sesuatu benda atau ditinju, Pak? Oke. Pak, bisa saja seperti apa sampai terjadi keributan? Pada awalnya itu kan anggota menyita punya. Dan sementara minum pesta miras ballo menggunakan alat musik. Terus anggota menyita speaker. Pada awalnya dia bersedia aja. Ya. Nah, kasihkan aja. ya. Ada provokator dari datang dari mana itu warga. Ya. Provokatornya laki apa cewek, Pak? Laki-laki. Laki-laki ya. Ada berapa orang provokator, Pak, menurut kita? Banyak itu semuanya. Oh, langsung ya tiba-tiba ya. Iya. Nah, pada saat terjadi provokasi itu langsung terjadi pemukulan buat kita. Saya kan katanya dia ada yang pukul ke. Ada yang pukul ke. Saya terus tunjuk. Saya yang pukul ke. Bukan saya pukul pada dasarnya pada awalnya. Oh, gitu ya. Bukan. Oke. Jadi merasa dia mengaku dipukuli dengan anggota Sapol PP, akhirnya dia melakukan pembalasan, Pak. Menurut alibinya dia. Oke. Izin siapa nama, Pak? Usman. Rusmin. Anggota Sapol PP Kecamatan Bontoala. Oke, siap. Makasih, Pak Rusmin. Dan Ru, tadi kronologi bisa dijelaskan sedikit enggak itu? Pertama kita mengurai kerumunan. Iya. Karena adanya patroli kita mengurai kerumunan ini. Iya. Terus kedua kita cuma menegur saja. Dia sifatnya kayak keberatan dan dia lagi minum alkohol ya. Oke. Dia lagi bahan dalam artian balok yang dia minum. Dia minum balok di pinggir jalan atau dalam rumah, Pak? Jalan. Di pinggir jalan memakai alat, mungkin ada alatnya? Ada alat musik. Ya. Alat musik. Alat speaker sama macam-macam. Oke, jelaskan sedikit, Pak, kronologinya hingga terjadi keributan itu tadi. Kita punya sifatnya mengurai. Mengurai? Mengurai kerumunan. Ya. Karena terjadi di situ kayak kerumunan bagaimana. Oke. Kita menghalau dia. Menghalau? Iya. Oke. Sepertinya gini. Menghalau, ya. Itu untuk menghindari terjadi yang bagaimana, Pak. Oh, menghalau dalam artian waktu dia mau diamankan itu alat musik atau gimana, Pak? Pada waktu mau mengamankan alat musik. Alat musik ya? Iya. Yang jelasnya. Izin, Pak, terakhir harapan dari kasus ini seperti apa, Pak, ini? Ya, bagaimana lah dari para Ya. yang Untuk melanjuti? kegiatan kami yang sesuai ini. Oke, siap. Siap, makasih Pak Danru. Izin. Siapa nama tadi? Mustaqim. Hah? Balik sini kok di kamera. Mustamin namamu? Mustaqim. Kok warga di mana, Mustaqim? Warga gua? Kok apa? Oh, istri. Saya orang Puntiku. Oh, kau orang Puntiku. Gua. Oh, istrimu orang gua. Tapi kau tinggal di gua. Iya. Terus apa kau bikin pi di Puntiku? Buru Kak di samping yang Sija. Ah. Ekspedisi Ngacukang. Siapa lagi namamu? Mustaqim. Mustaqim. Bagaimana? Kau bisa jelaskan bagaimana kronologinya tadi itu sampai bisa terjadi? Menyanyi Kak, minum Kak juga. Iya. Menyanyi kok. Kau minum apa? Tapi saya enggak menyanyi ya. Cuma anak menyanyi. Enggak, maksudnya kau minum apa nih? Balik. Kau minum ballo? Berapa banyak ballo?
3 botol. 3 botol balok. Berapa liter itu jumlahnya 3 botol? Satu batu kayaknya itu. Satu batu 5 itu liter. 5 liter. Satu batu atau 2 batu? Satu batu. Satu batu Ji. 5 liter. Berikan anak. Kau minum berapa orang? 6, kurang lebih 6. 6 orang. Nah, saat terjadi keributan, kenapa bisa? Saya cuma melarang itu pas satpol bilang jangan kalau ngambil lanuku speakerku. Ya, terus? Aku larang kalau mau ambil speakerku. Nakuan aja bilang. Kau bertahan ketika loudspeaker mau diambil Satpol PP, kau bertahan. Selanjutnya bagaimana? Anak-anak mengamuk. Siapa itu anak-anak? Banyak sekali. Banyak sekali siapa? Orang di mana itu? Orang putih. Orang Puntiku. Orang Puntiku mengamuk. Kau tidak kenal namanya? Siapa namanya? Sudah disebut sama. Sudah semua disebut namanya toh? Kau kenal dia semua toh? Siapa lagi namamu? Mustaqim. Kau ndak tahu? Ini kan sekarang zaman COVID. Itu kan operasi COVID. Itu saya jelaskan Ki, wajar kau diberhentikan karena itu perintah, memang langsung perintah. Ini nasional ini. Mustaqim. Kau harus mengerti itu. Itu urgent, atensi. Karena jangan sampai kau dikena penyakit nanti, jangan sampai kau dikena corona. Makanya itu pemerintah jalan tiap malam larang untuk orang ngumpul-ngumpul. Jangan sampai salah satu di antara kamu itu ada kumannya, akhirnya menular kau ke kamu sendiri. Nah, sampai terjadi keributan begitu. Dan kedua, kenapa kau minum balok di pinggir jalan juga? Sebentar kau mabuk, kau tahan orang di jalan sementara jalan. Aduh, gimana bos? Baru ada misterimu lagi. Ada menakmu? 4 menakmu? Lah, betul-betul kau. Nah, dikhawatirkan kalau kau minum pinggir jalan, ada yang mabuk salah satu, dia ganggu pengguna jalan, kan berabe bos, toh? Sadar kau nah kalau kau sudah anu lah, bos, nah? Sadar kau bos, nah? Nggak bisa, ketika kau mengamuk bos, negara kau lawan bos, nah? Pasti dia mangkang kau polisi kalau negara kau lawan, karena itu perintah, toh? Sadar kau nah? Mustaqim? Kalau kau tidak terbukti jin, sadar kau, bos? Iya, nah? Sekarang kau diamankan polisi, kau menyesal tidak? Menyesal. Tapi saya tidak membalas waktu saya diturun dengan membalas. Kau tidak membalas? Oke. Saya mau cari keadilan karena saya tidak membalas. Oke. Sekarang kau menyesal diamankan polisi. Nah, nanti kalau kau keluar nanti, kau tidak terbukti ji, sadar kau nah jangan kau minum lagi di pinggir jalan bos. Nah, ingat kau nak mempak. Kalau kau ditangkap, siapa mau kasih makan anakmu? Istrimu, toh? Kasih yang anakmu. Berapa yang paling tua? 10 tahun. 10 tahun. Sekolah nih. Sekolah di kelas 4. Nah, siapa yang mau carikan uang kalau kau ditangkap coba? Istrimu kerja? Tidak. Itu. Masih ada anak kecil. Masih ada anakmu lagi bayi. Coba. Kau bikin susah orang. Oke, makasih Mustaqim. Nah, oke, Mas mau lagi kembali deh. Di ruang kas PKT, Kamdan? Jadi beritanya Makassar 3 diarahkan ke sini semua. Tapi masuk korban nanti diarahkan ke Merapen. Iya.
Jadi nanti korbannya diarahkan sana. Dari ini ada keributan baik dari yang warga dari kasus dia sempat terfokus apa sudah naik kan tadi apa berdiri di atas? Ya beli berapa dulu? 2, 3. Dimain dari mana? Oke, mantap. Izin Pak Kasat, malam ini ada terjadi kesalahpahaman di Jalan Pontiku, itu bisa dijelaskan sedikit kronologinya seperti apa Pak? Ya ini kan dari awal yang kita hadapi kan masyarakat. Masyarakat kan dengan berbagai macam karakter. Kebetulan kita merahasia tempat usaha yang melewati jam operasional dari Satgas Kecamatan itu bersama dari Polsek dan Koramil melakukan pemantauan termasuk cipta kondisi di wilayah. Ya. Ditemukanlah sekelompok anak muda yang sambil bermain musik di pinggir jalan dan minum minuman keras jenis Mallo. Nah, pada saat diberikan himbauan, terjadilah ada keributan sedikit. Nah, yang namanya orang yang mabuk itu kan sudah tidak bisa membedakan mana petugas dari kepolisian, mana petugas dari Koramil, mana Satpol, sehingga apalagi kan dalam keadaan mabuk itu kan bisa saja dia berbuat yang tidak benar. Makanya terjadilah konflik. Yeah. Itulah disikapi oleh Satgas Reka Kota. Nah, pada saat penertiban itu kan ya namanya kita juga dihubungi, mendadak kita datang. Bersamaan juga ada tim dari patroli garnison. Yeah. Saya rasa tujuan kita semua sama, bagaimana kita mengamankan itu semua. Tapi yang lebih penting lagi, petugas kepolisian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencari para pelaku yang telah membuat masyarakat tidak tertib, mengganggu pengguna jalan dan lain sebagainya. Oke, untuk dari pihak Satpol PP sendiri ada yang korban enggak ini? Ya inilah ada anggota kami yang sempat ya dikeroyok, tapi alhamdulillah ya cuman memar-memar saja. Yeah. Itulah kami melapor bahwa ini kan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, apalagi mereka dalam keadaan mabuk. Jadi ini seperti itu. Jadi makanya kami berharap bahwa untuk lebih waspada untuk melihat situasi kondisi. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk ditertibkan, ya jangan. Karena ini kan psikologi, kita harus melihat psikologi massa. Kita tidak tahu masyarakat, apalagi kalau ada provokator selalu menganggap bahwa petugas itu mengintimidasi masyarakat. Padahal sebenarnya mereka itu justru mengganggu ketertiban umum. Mereka mabuk-mabuk dan bisa saja yang namanya mabuk kan bisa terjadi perang kelompok. Ini terbalik, justru kita yang dianggap mengganggu mereka, padahal dia kan sudah mengganggu keamanan dan ketertiban dan menjadi tugas baik dari Koramil, Polsek maupun dari Satpol PP. Jadi poinnya di situ. Oke, siap. Terakhir Pak Kasat, ada berapa orang korban dari pihak Satpol PP sendiri? Satpol PP kan ada beberapa, termasuk dan kami itu. Itu dikeroyok, tapi kan ya alhamdulillah tidak parah. Makanya saya bilang ya kita harus memberikan informasi, banyak rekaman yang merekam bagaimana perilaku yang anak muda yang mabuk-mabuk itu. Ini kan
penyakit masyarakat. Oke. Mau bukan seperti Oke. Siap, makasih Pak Kasat.